menurut hemat saya sih sebenarnya cukup baik. Presiden kalau kita hitung sudah berapa kali melakukan rapat mengenai ini dan juga kesiapan dari Kementerian Kesehatan dan kemudian membuat bentuk task force itu. Saya kira langkah yang tepat sekali membuat task force itu dan kemudian Mendagri membrief semua pemerintah daerah apa langkah-langkah yang harus diambil sesuai peraturan perundang-undangan yang perlu. Dan TNI saya dengar juga sudah siap, mereka membuat kontingensi kalau ada apa-apa bagaimana mendeploy tentara untuk tetap memelihara logistik ya, tapi tetap mengamankan rakyat supaya tidak berkeliaran kalau itu sudah sangat dibutuhkan. Tapi saya kira semua persiapan. Nah, kapan waktunya? Itu kan tiap negara macam-macam asesmennya, penilaiannya. Pertanyaan saya, negara mana sih yang siap? Kan tidak ada yang siap. Jadi kalau ada pengamat bilang, wow kita nggak siap, ya memang nggak pernah ada yang menduga akan seperti begini nih gitu. Ya, Amerika aja begitu galau. Anda bisa bayangkan sebesar Amerika itu minta bantu Indonesia. Itu bisa dibaca bagaimana. Saya akhirnya memberikan saran. Ya kami sendiri sekarang sedang mengkonsolidasi alat-alat kebutuhan kami, bahwa kloroquine itu bisa menjadi obat malaria kita, itu bisa menjadi satu alternatif yang bagus dan proven. Tadi saya dengar sendiri statementnya Presiden Trump, kita produksi kloroquine terbesar di dunia, Kimia Farma. Jadi kita, ya gimana, saya tadi baru mau telepon di Rut Kimia Farma, berapa sih produksi kita gitu. Nah karena ini Amerika juga mau memproduksi, ya kita offer mereka mungkin untuk konteks ini. Nah hari ini, besok Minggu sudah siap itu Wisma Atlet dikonvert menjadi rumah sakit. Tadi saya baru ditelepon. Jadi tinggal hari ini protokolnya, kesehatannya bisa jalan, alat-alatnya semua di-deploy untuk kesehatan sudah. Semua hotel-hotel BUMN, kalau tidak keliru 75 atau 85 itu jumlahnya, itu akan dikonvert menjadi rumah sakit darurat dalam rangka penanganan coronavirus ini atau COVID-19 ini. Kemarin ada satu pengusaha besar yang berkecimpung dalam rumah sakit itu juga ke kantor saya dan beliau juga menjelaskan bagaimana mereka betul-betul ingin membantu pemerintah. Karena ini masalah kita bersama, ini bukan masalah satu orang, masalah dunia, jadi masalah Indonesia juga. Dan mereka semua akan kita secara terukur tentunya kita berikan izin untuk itu. Dan kemudian untuk tetap corona testing itu juga akan diberikan beberapa daerah-daerah untuk menangani itu sehingga bisa cepat. Kalau logistik itu menjadi utama kita. Jadi kalau beras atau 9 bahan pokok lah. 9 bahan pokok itu kita jamin nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Listrik nggak ada masalah. Kita punya energi cukup. Air nggak ada masalah. Jadi pada dasarnya kita hampir tidak ada masalah, karena itu yang basis. Kalau itu tidak cukup, panik. Nah, kita sampai hari ini, saya lihat tidak ada lagi pembelian. Awal ada kelihatan gejolak dikit, tapi setelah dilihat pemerintah cukup kok, beras kita sangat cukup. Nah ini mau panen lagi bulan depan, kalau tidak keliru panen beras. Yang ada saja sudah cukup untuk beberapa bulan ke depan. Dengan panen ini saya kira akan kita punya lebih cukup. BBM juga tidak ada masalah, kita juga cukup sampai hari ini. Saya bicara sama Menteri SDM kemarin, semua dijamin tidak ada masalah. Ya saya bisa paham ada kritik-kritik itu, tapi saya selalu melihat dari positifnya aja. Mungkin ketidaktahuan mereka, berbagai informasi lain, dia hanya tahu satu informasi, sehingga dia membuat kritik ini. Ya saya kira normal aja, tapi dengan komunikasi semacam ini, saya berharap masyarakat itu lebih paham lagi. Jadi kalau sudah dapat informasi yang utuh dari pemerintah, mestinya sih akan kurang. Nah saya juga hanya sekali lagi berkali-kali di mana-mana juga saya sebutkan, tidak mungkin pemerintah itu membuat keputusan yang merugikan rakyatnya. Itu saya bilang satu. Yang kedua, tipologi Pak Jokowi ini saya lihat
pemimpinannya yang turun ke bawah. Jadi beliau paham sekali. Yang ketiga, manakala di sana sini tidak semua sempurna, ya memang nggak bisa lah. Karena obatnya saja, vaksinnya aja belum ada. Dan ini kita belum lihat nanti eskalasinya bagaimana nanti ini. Ya bantuan asing siapa aja mau bantu kita, Amerika aja cari bantuan kan. Ya kita juga seperti misalnya dari Singapura beri bantuan, Korea Selatan beri bantuan, ya Tiongkok memberi bantuan, ya kita sih siapa saja yang beri bantuan seperti saat ini. Ya kloroquine misalnya ada yang perlu bantu kita, kalau nanti Kimia Farma mampu memproduksi besar, ya kenapa tidak gitu. Karena dunia ini saya ingin ingatkan ya, tidak bisa berdiri sendiri. Semua terintegrasi. Kalau saya susah, kamu bantu saya. Atau kalau susah, saya bantu kamu. Seperti itu sebenarnya. Jadi kalau orang bilang, wah kita harus murni mandiri, tidak akan pernah itu bisa terjadi.